Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak cerdas, semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Ternyata besok Senin anak-anak sudah akan melaksanakan tryout ya. Tryout kali ini sudah menggunakan yang namanya lembar jawab komputer atau LJK. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Sari dan Bu Sila akan membahas mengenai bagaimana cara mengisi lembar jawab komputer atau LJK yang akan kalian laksanakan mulai besok hari Senin sampai hari Kamis. Silakan disimak ya anak-anak. Yang perlu disiapkan sebelum mengisi LJK pertama yaitu alat tulis. Sebelum kita membahas mengenai alat tulis, Bu Sari dan Bu Sila ingatkan ya bahwa LJK yang kalian dapat harus dijaga kebersihannya dan keutuhannya. Jangan sampai robek atau terlipat ataupun kotor. Baik, untuk menjaga agar LJK kalian tetap bersih dan tidak terlipat, maka kami kemarin sudah membagikan alat tulis yang berupa pertama papan ujian. Papan ujian ini berfungsi agar saat kalian menyilang LJK-nya tidak berlubang. Kemudian ada pensil. Pensil ini berfungsi untuk menyilang atau mengisi lembar jawab komputer yang telah kalian terima. Nah, pensil ini harus pensil 2B standar untuk komputer. Lebih baik kalian menggunakan pensil yang sudah sekolah berikan ke kalian, ya. Itu sudah standar. Kemudian yang ketiga, penghapus. Penghapus kemarin yang dari sekolah itu juga sudah standar. Silakan kalian gunakan penghapus dari sekolah untuk menghapus kesalahan atau tulisan yang ada pada lembar jawab komputer kalian. Ingat, menghapusnya juga harus hati-hati ya, jangan sampai sobek. Apabila kalian belum yakin dalam jawaban kalian boleh menuliskannya di lembar kertas yang lain. Jika sudah yakin jawabannya betul, baru kalian salin di lembar jawab komputer kalian. Untuk menghindari tidak sering menghapus pada lembar jawab komputer. Selanjutnya, yang perlu kalian siapkan lagi yaitu nama lengkap dan tanggal lahir sesuai akta kelahiran. Ini juga harus nama lengkap sesuai akta ya. Apabila tidak sesuai dengan akta, nanti kedepannya akan bermasalah. Kemudian yang perlu disiapkan lagi nomor ujian yang sudah Ibu Guru share. Nomor ujiannya juga perlu ya diingat-ingat. Langsung saja, berikut cara mengisi lembar jawab LJK. Yang pertama, di sini ada kolom nama. Di kolom nama ini terdapat row kosong yang paling atas sendiri. Kemudian row-row bawahnya ini berupa huruf A sampai Z. Nah, pada kolom yang paling atas sendiri, ini kalian isi dengan nama lengkap kalian sesuai dengan akta kelahiran. Misalkan di sini Ahmad spasi Rashid. Nah, untuk penulisan pada kolom nama ini, Bu Sari dan Bu Sila ingatkan harus menggunakan huruf kapital, ya. Seperti ini contohnya, sudah A kapital, H kapital, M kapital, A kapital, D kapital. Nah, untuk row bawahnya ini kalian silang sesuai dengan huruf yang ada di atasnya ini. Misalkan Ahmad. Kolom pertama huruf A, kalian silang bagian A. Kolom kedua huruf H. Kita urutkan, kita temukan huruf H pada kolom yang sama. Kita silang huruf H-nya. Kemudian kolom ketiga huruf M. Huruf M ini kita urutkan kembali. Nah,
kita cari, nah ternyata ini huruf M-nya. Kita silang huruf M-nya. Kemudian kolom keempat A, kita silang huruf A. Kolom kelima huruf D, kita cari juga huruf D yang disilang. Bu Sari dan Bu Sila ingatkan, untuk menyilang juga harus hati-hati, jangan sampai keluar kotak. Kemudian karena di sini ada spasi itu harus dikosongkan pada kolomnya. Seperti ini, tidak boleh ada yang disilang. Artinya bahwa nama Ahmad Rashid ini ada spasinya antara Ahmad dan Rashid. Ini harus juga sesuai dengan akta. Apabila nama kalian tidak cukup untuk mengisi kolom nama ini, maka yang disingkat nama bagian belakang, bukan nama bagian depan. Misalkan teman kalian ada yang bernama Muhammad Rudi Kurniawan. Oh, ternyata Kurniawannya tidak cukup. Makanya ditulis pada kolom ini Muhammad spasi Rudi spasi K. Jadi bukan M spasi Rudi spasi Kurniawan, bukan nggih. Jadi yang disingkat itu belakangnya. Untuk kolom nama seperti itu, nggih. Apabila belum jelas, nanti bisa ditanyakan ke Bu Sari atau ke Bu Sila. Selanjutnya, untuk nomor peserta. Nomor peserta ini diisi nomor ujian kalian yang sudah Bu Sari dan Bu Sila share di grup kelas. Untuk yang pertama sama semua ya, satu sekolah sama, yaitu kode kecamatan 2/1/2. Seperti kolom nama tadi, untuk kolom nomor peserta itu kalian juga harus sesuaikan dengan row yang paling atas sendiri. Misalkan 1, 2, kalian cari row yang angka 1. Nah, angka 1 terletak di sini, kalian silang. Yang kolom kedua itu 2. Kita cari row-nya yang 2. Kita silang lagi. Kemudian untuk yang kolom berikutnya itu berisi kode sekolah. Ini satu sekolah juga akan sama, yaitu 0, 2, 4, 3. Sama cara menyilangnya. Kita cari kolom yang pertama 0, kita silang 0. Kolom yang kedua 2, kita silang 2. Kolom yang ketiga 4, kita silang 4. Kolom yang keempat 3, kita silang 3. Kemudian untuk kolom berikutnya, nomor absen kalian. Ini nanti juga sudah tertulis di nomor ujian yang sudah Bu Guru share. Ini sebenarnya nomor urut kalian di sekolah ini. Untuk kelas B melanjutkan yang dari kelas A, bukan dimulai dari satu lagi ya. Contohnya ini Mas Ahmad Rashid. Di kelas B, Mas Ahmad Rashid itu menduduki absen 02. Ini bukan 02, tapi melanjutkan dari kelas A yang 20, 21, 22. Jadi nomor absennya 22, 002. Seperti tadi kolom yang di awal, kita cari row-nya yang sesuai dengan row paling atas sendiri. 00 kita silang yang 00. 22 kita silang yang 22. Untuk kolom terakhir peserta berupa modus. Ini juga sama, yang diisi 6 semua. Nanti kita cari row-nya yang angka 6, kemudian kita silang angka 6. Untuk nomor peserta demikian. Kita lanjutkan ke kolom tanggal lahir. Kolom tanggal lahir ini juga diisi sesuai dengan akta kelahiran kalian. Untuk tanggal, misalkan kalian lahir di tanggal 1 Januari 2009. Tanggalnya harus diisi 01. Ini Mas Hasid pas 14 ya. Jadi 1,
4. Sama seperti tadi, kita cari row-nya yang angka 1. Kita cari row-nya yang angka 4. Untuk bulannya, bulan Februari juga harus ditulis 02. Yang sini tidak boleh dikosongin deh, walaupun bulan Februari. Ini 02. Sama, kita cari row-nya yang 0, yang 2. Kemudian untuk tahun juga disingkat. Tahun terakhirnya misalkan 2009, ditulis angka terakhirnya 09. Kita cari 0 pada row-nya, kita silang. Kemudian kolom yang terakhir kita cari juga row-nya 9, kita silang. Demikian untuk kolom yang tanggal lahir. Apabila mengalami kesulitan, boleh ditanyakan kembali. Selanjutnya untuk kolom atau row nama ujian. Karena besok Senin itu ujiannya bahasa Indonesia, yang kalian silang bahasa Indonesianya, yang lain kalian kosongkan. Besok Selasa matematika, yang kalian silang hanya mata pelajaran matematika saja. Untuk bahasa, IPA dan yang lainnya dikosongkan. Untuk hari Rabu kita ujian IPA, yang kalian silang IPA-nya, yang lain sama dikosongkan. Untuk yang terakhir hari Kamis agama, itu nanti insya Allah LJK-nya berbeda dengan yang ini. Itu untuk yang kolom nama ujian. Selanjutnya untuk yang kolom SD, nama SD, itu kalian tulis dengan nama SD kita, yaitu SD Bundu. Bu Sari dan Bu Sila ingatkan kembali, menulisnya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya kolom tanggal ujian, diisi tanggal ujian yang kalian laksanakan besok. Kemudian yang terakhir tanda tangan kalian. Kemudian untuk kolom jawaban, di sini terdapat kolom A, B, C, D. Ini nanti untuk menjawab setiap nomornya, kalian pilih abjad atau jawaban yang paling tepat. Ingat, saya sudah bilang di depan, jika jawaban kalian masih ragu, silahkan kalian boleh menjawabnya di lembar atau kertas yang lain dahulu sebelum dimasukkan ke LJK ini, untuk menghindari berkurangnya menghapus. Karena jika sering dihapus, LJK ini akan tulis. Demikian untuk mengisi lembar jawab LJK tryout yang besok akan kalian laksanakan pada hari Senin sampai hari Rabu. Selamat mengerjakan tryout. Bu Sari berdoa dan Bu Sila mengucapkan tetap semangat belajar, wujudkan cita-citamu. Bu Sari dan Bu Sila akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.